Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dimensi Lain, tempat di mana cerita-cerita gelap, misteri, dan kisah yang jarang dibicarakan akan kita bahas bersama. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan kisah horor terbaru dari channel ini. Siapkan diri kalian, matikan lampu, pakai headset karena cerita malam ini akan membawa kalian masuk ke dimensi lain. Sekolah itu sudah tua, jauh lebih tua dari usia para guru yang mengajar di dalamnya. Bangunannya berdiri sendirian di pinggir hutan, seolah sengaja disembunyikan dari dunia luar. Dindingnya kusam, cat hijau pucat yang dulu mungkin cerah, kini mengelupas di banyak bagian. Beberapa sudut tembok bahkan sudah ditumbuhi lumut hitam yang lembab, membuat bau apek selalu tercium. Apalagi setelah hujan turun, atap sengnya sering berderit. Kalau angin sore mulai bertiup dari arah hutan, menghasilkan suara panjang yang bikin bulu kuduk berdiri. Kalau sore hari, suasananya benar-benar sunyi, terlalu sunyi sampai rasanya aneh. Tidak ada suara anak-anak bermain, tidak ada teriakan penjajah lewat. Bahkan burung pun jarang terdengar. Yang ada hanya suara dedaunan hutan yang saling bergesekan, seperti bisikan pelan yang tidak pernah bisa dipahami. Aku sudah sekolah di tempat itu cukup lama, jadi suasana seperti itu sebenarnya bukan hal baru. Tapi entah kenapa sejak awal semester ini perasaan tidak nyaman itu terasa lebih kuat. Seolah ada sesuatu yang berubah. Meski aku belum tahu apa. Pagi itu langit mendung, cahaya matahari tertutup awan tebal, membuat halaman sekolah terlihat lebih suram dari biasanya. Tanah becek bekas hujan semalam masih menempel di sepatu kami saat masuk kelas. Bau tanah basah bercampur bau kayu tua dari bangunan sekolah memenuhi udara. Saat pelajaran pertama dimulai, wali kelas kami masuk dengan wajah serius. Beliau berdiri di depan kelas, memandangi kami satu persatu sebelum akhirnya membuka suara. Katanya, hari itu ada murid baru yang akan bergabung. Semua langsung saling pandang. Jarang sekali ada murid pindahan ke sekolah ini, apalagi di tengah semester. Kebanyakan orang justru ingin memindahkan anaknya dari sini, bukan sebaliknya. Pintu kelas terbuka perlahan, dan saat itulah aku pertama kali melihatnya. Namanya Ilham. Dia berdiri di ambang pintu dengan tubuh sedikit membungkuk, seperti ragu untuk melangkah masuk. Tubuhnya kurus, lebih kurus dari anak seusianya. Seragam yang dia pakai terlihat lama, warnanya sudah pudar. Kancing bajunya tidak seragam, seolah dikumpulkan dari baju-baju lama. Celananya sedikit kependekan, memperlihatkan mata kaki yang kotor oleh tanah kering. Sepatunya juga kotor, penuh noda coklat gelap, seperti habis melewati jalan tanah panjang yang lembab. Rambutnya hitam, agak panjang, menutupi sebagian dahinya, tampak tidak pernah benar-benar disisir rapi. Yang paling aneh, dia datang sendirian, tidak ada orang tua, tidak ada wali, bahkan tidak ada guru lain yang mengantarnya. Seolah dia muncul begitu saja di depan kelas kami. Wali kelas mempersilakan Ilham masuk dan menyuruhnya memperkenalkan diri. Tapi Ilham tidak bergerak. Dia hanya berdiri, menunduk, kedua tangannya mengepal di sisi celana. Ruangan kelas jadi hening. Setelah beberapa detik yang terasa lama, wali kelas akhirnya menyebutkan namanya sendiri dan mempersilakan. Ilham duduk di bangku kosong paling belakang. Ilham berjalan pelan menuju bangku itu. Langkahnya hampir tidak terdengar. Saat dia lewat di samping mejaku, aku sempat mencium bau aneh. Bukan bau badan, tapi bau tanah basah yang bercampur sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti daun tua yang membusuk. Aku refleks menahan napas. Sejak hari pertama itu, Ilham tidak pernah berbicara. Bukan hanya saat disuruh menjawab pertanyaan, tapi benar-benar tidak pernah bersuara. Kalau namanya dipanggil,
Dia hanya menunduk sedikit, lalu mengangkat wajahnya pelan. Dan setiap kali itu terjadi, aku selalu merasakan hal yang sama. Tatapan matanya dingin, bukan kosong, tapi dingin. Seperti tidak ada emosi sama sekali. Matanya hitam pekat, lebih gelap dari mata anak-anak lain. Menatapnya terlalu lama, membuat dadaku terasa sesak tanpa alasan jelas. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Ilham selalu datang paling pagi. Lebih pagi dari penjaga sekolah. Saat aku tiba, dia sudah duduk di bangkunya. Diam, menghadap papan tulis. Padahal, pintu kelas biasanya masih terkunci. Aku tidak pernah melihat bagaimana caranya dia masuk. Saat bel pulang berbunyi, dia juga selalu yang terakhir keluar. Berjalan perlahan ke arah gerbang sekolah, lalu menghilang di jalan setapak menuju hutan. Tidak pernah ke arah perkampungan. Waktu istirahat, kebiasaan anehnya makin terasa. Anak-anak lain keluar kelas, jajan, tertawa, atau sekadar duduk bergerombol di koridor. Ilham tidak pernah ikut. Dia tetap duduk di bangkunya, tidak makan, tidak minum. Kadang-kadang aku melihatnya menatap keluar jendela, tepat ke arah hutan. Tatapannya lama, terlalu lama. Seolah ada sesuatu di sana yang memanggilnya. Kalau ada angin bertiup dan dedaunan bergoyang, kepalanya ikut bergerak pelan, mengikuti arah suara. Beberapa kali guru menegurnya karena tidak mengerjakan tugas. Ilham hanya diam, tidak membantah, tidak menjelaskan. Anehnya, guru-guru itu juga tidak pernah benar-benar memarahinya. Setelah beberapa detik, mereka seperti kehilangan kata-kata lalu melanjutkan pelajaran seolah tidak terjadi apa-apa. Aku melihat sendiri wajah Wali. Kelas kami berubah pucat. Suatu kali setelah menatap mata Ilham terlalu lama, teman-teman mulai membicarakannya pelan-pelan. Bisik-bisik kecil muncul di pojok kelas, di kantin, di lorong. Ada yang bilang Ilham anak pindahan dari daerah jauh. Ada yang bilang orang tuanya sudah meninggal. Ada juga yang bilang dia anak titipan. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu. Bayu, temanku yang duduk di bangku sebelah, orangnya paling berani ngomong. Suatu siang, saat kelas sedang kosong dan kebanyakan anak keluar, Bayu menyenggol lenganku pelan. Lo sadar nggak? Katanya setengah berbisik. Dia tuh aneh banget. Aku mengangguk pelan. Semua juga sadar. Bukan itu maksudnya. Lanjut Bayu, menurunkan suaranya lagi. Bayangan dia nggak ada. Aku tertawa kecil. Refleks, kupikir dia cuma bercanda. Mau nakut-nakutin. Aku bahkan sempat menoleh ke arah Ilham. Dia masih duduk di bangku belakang, menatap jendela. Sinar matahari sore masuk miring ke dalam kelas, membentuk bayangan meja, kursi, dan tubuh kami di lantai. Aku melirik lantai di dekat kaki Ilham sekilas. Saat itu, aku tidak terlalu memperhatikan. Aku kembali menertawakan Bayu dan bilang, jangan kebanyakan nonton cerita horor. Bayu tidak ikut tertawa. Wajahnya serius, bahkan sedikit pucat. Tapi aku mengabaikannya. Hari itu sore hari terasa lebih lama. Awan gelap menggantung rendah, membuat ruangan kelas semakin redup. Hujan rintik mulai turun saat bel pulang hampir berbunyi. Guru sudah keluar lebih dulu. Anak-anak lain bergegas pulang, takut kehujanan. Aku sendiri agak santai, membereskan buku pelan-pelan. Tanpa sadar, kelas jadi hampir kosong. Hanya aku dan Ilham. Saat aku berdiri dan menoleh ke belakang, Ilham masih di sana, duduk diam, posisi yang sama sejak tadi. Entah kenapa, dadaku terasa tidak enak, seperti ada perasaan ingin cepat-cepat pergi. Tapi kakiku malah terasa berat. Aku melirik ke lantai, ke arah cahaya sore yang semakin redup. Dan saat itulah aku benar-benar melihatnya. Bayanganku terlihat jelas di lantai. Bayangan meja dan kursi juga ada. Tapi di tempat Ilham duduk, kosong, tidak ada bayangan tubuhnya sama sekali. Seolah cahaya melewatinya begitu saja. Jantungku langsung berdegup kencang. Napasku tertahan. Aku menoleh pelan ke arah Ilham. Di saat yang sama, dia perlahan memutar kepalanya ke arahku. Tatapan dingin itu kembali menancap. Kali ini lebih dekat.
lebih jelas. Sudut bibirnya seperti tertarik sedikit ke atas. Bukan senyum, tapi sesuatu yang lebih salah. Aku tidak menunggu lebih lama. Buku di tanganku hampir jatuh saat aku berbalik dan berjalan cepat keluar kelas. Saat kakiku melangkah ke lorong, aku bisa merasakan seolah ada tatapan mengikuti dari belakang. Dan sejak sore itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Bayu tidak bercanda. Hari itu, hujan turun tanpa jeda sejak siang. Langit gelap lebih cepat dari biasanya, membuat jam dinding di kelas terasa berjalan lebih lambat. Air hujan memukul atap seng sekolah dengan suara berisik, bercampur angin yang membuat jendela bergetar pelan. Satu persatu, siswa pulang lebih awal. Guru-guru juga terlihat terburu-buru. Mungkin ingin segera sampai rumah sebelum jalanan benar-benar sepi. Aku sendiri sebenarnya sudah bersiap pulang. Tapi saat merogoh tas, aku sadar buku catatan pelajaran tertinggal di dalam kelas. Awalnya aku ragu untuk kembali. Perasaanku sejak beberapa hari terakhir memang tidak enak. Setiap kali berada sendirian di sekolah ini, apalagi sore hari. Tapi aku butuh buku itu untuk tugas besok. Akhirnya aku memutuskan balik, sambil meyakinkan diri bahwa aku hanya akan sebentar. Lorong sekolah sudah hampir kosong. Lampu-lampu sebagian dimatikan, hanya menyisakan cahaya kuning redup yang membuat bayangan di dinding terlihat panjang dan aneh. Air hujan mengalir di selokan kecil di samping lorong. Suaranya menggema, menambah kesan sepi. Bau lembab khas bangunan tua terasa semakin kuat, seperti campuran kayu lapuk dan tanah basah. Aku berjalan cepat menuju kelas. Sepatuku sesekali menginjak genangan kecil yang terbawa masuk dari luar, menimbulkan suara cipratan yang terdengar terlalu keras di tengah keheningan saat melewati lorong belakang. Lorong yang jarang dilewati karena dekat dengan kelas-kelas lama. Langkahku melambat tanpa sadar. Entah kenapa, udara di bagian itu terasa lebih dingin. Tiba-tiba, aku mendengar suara tawa anak kecil. Bukan tawa keras, tapi cekikikan pelan, seperti seseorang yang sedang bermain sendiri. Suara itu jelas, sangat jelas, dan terdengar dari arah dalam sekolah. Aku langsung berhenti. Jantungku berdegup lebih cepat. Sekolah sudah hampir kosong, dan aku yakin tidak ada anak kecil lain di sini selain kami yang seharusnya sudah pulang. Aku menoleh ke kanan dan kiri lorong. Tidak ada siapa-siapa, hanya pintu-pintu kelas yang tertutup, dinding kusam, dan cahaya lampu yang berkedip lemah. Tawa itu terdengar lagi, kali ini sedikit lebih lama, dan arahnya jelas menuju deretan kelas lama di ujung lorong. Kelas-kelas itu sudah lama tidak dipakai. Pintu-pintunya selalu terkunci, cat di depannya lebih pudar dibanding kelas lain, dan jendelanya berdebu. Orang-orang bilang bertahun-tahun lalu pernah terjadi kebakaran kecil di salah satu kelas itu. Tidak besar, tapi cukup membuat ruangan itu ditinggalkan. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang mau menggunakannya. Aku menelan ludah. Naluriku menyuruh pergi saja, melupakan buku yang tertinggal. Tapi entah kenapa kakiku justru melangkah ke arah suara itu. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai menahanku. Tawa itu sekarang terdengar lebih dekat, bercampur dengan suara hujan di luar. Saat sampai di depan kelas lama itu, aku berhenti. Pintu kayunya tidak tertutup rapat. Ada celah kecil, cukup untuk melihat ke dalam. Padahal, seingatku, pintu itu selalu terkunci. Dadaku terasa semakin sesak. Aku berdiri beberapa detik di sana, mencoba mendengar. Tawa itu sudah berhenti. Yang terdengar hanya hujan dan napasku sendiri yang mulai tidak teratur. Dengan tangan sedikit gemetar, aku mendekatkan wajah ke celah pintu dan mengintip ke dalam. Ruangan itu gelap. Cahaya dari lorong hanya masuk sedikit, cukup untuk melihat garis-garis samar meja dan kursi yang ditumpuk berantakan. Di tengah ruangan ada satu sosok berdiri. Itu Ilham. Aku langsung mengenalinya dari tubuh kurus dan seragam pudar yang dia pakai. Dia berdiri diam, tepat di tengah kelas.
Punggungnya menghadap ke arah pintu, membelakangi aku. Rambutnya terlihat basah, menempel di leher. Entah sejak kapan dia ada di sana. Aku yakin tidak melihatnya keluar kelas tadi. Aku membuka mulut, ingin memanggil namanya, tapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokanku terasa kering. Dalam hati, aku berharap dia hanya anak aneh yang tersesat di kelas lama ini. Tapi suasana di ruangan itu terasa salah. Terlalu sunyi, terlalu dingin. Aku hampir mundur saat Ilham bergerak pelan sekali. Kepalanya berputar ke samping. Gerakannya tidak wajar, seperti lehernya terlalu kaku. Dan saat wajahnya akhirnya menghadap ke arah pintu, ke arahku, napasku langsung terhenti. Itu bukan wajah anak sekolah. Matanya hitam pekat, tanpa putih mata, gelap dan dalam seperti lubang kosong. Mulutnya robek lebar sampai ke pipi. Kulit di sekitarnya tampak sobek kasar, seolah pernah ditarik dengan paksa. Dari celah mulutnya terlihat gigi yang tidak beraturan, lehernya miring ke satu sisi, sudut yang mustahil untuk manusia normal. Seperti tulangnya patah, tapi dipaksakan tetap berdiri. Aku mundur satu langkah tanpa sadar. Kakiku gemetar hebat, hampir tidak sanggup menopang tubuh. Dadaku berdebar keras, sampai aku bisa mendengarnya di telinga sendiri. Mataku tidak bisa lepas dari sosok itu. Ada rasa takut yang begitu kuat, sampai aku bahkan lupa bagaimana caranya berteriak. Ilham menatap lurus ke arahku. Tatapannya sama seperti sebelumnya, dingin, tapi kali ini terasa jauh lebih berat. Seolah dia benar-benar melihatku, menilai keberadaanku. Lalu bibirnya bergerak. Untuk pertama kalinya sejak dia masuk sekolah, Ilham berbicara. Aku sudah lama belajar di sini. Suaranya bukan suara anak kecil, bukan juga suara remaja. Suaranya berat, dalam, dan dingin. Seperti suara seseorang yang berbicara dari ruang kosong yang sangat dalam. Setiap kata terasa menekan kepalaku, membuat pikiranku bergetar. Aku merasa seolah ruangan itu menyempit. Udara menjadi semakin tipis. Begitu kalimat itu selesai diucapkan, lampu di lorong tiba-tiba mati. Gelap. Hanya suara hujan yang tersisa dan napasku sendiri yang terengah. Aku tidak berpikir lagi. Tubuhku bergerak dengan sendirinya. Aku berbalik dan lari sekencang-kencangnya menyusuri lorong. Sepatuku terpleset sedikit di lantai basah. Tapi aku tidak berhenti. Aku bisa merasakan seolah ada sesuatu di belakangku. Meski aku tidak berani menoleh. Aku berlari keluar dari gedung sekolah, menembus hujan deras tanpa peduli basah. Gerbang sekolah terasa sangat jauh, tapi akhirnya aku berhasil keluar dan terus berlari sampai napasku hampir habis. Baru setelah berada cukup jauh, aku berhenti dan menoleh ke belakang. Sekolah itu berdiri diam, gelap, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Sejak hari itu, Bayu tidak pernah masuk sekolah lagi. Bangkunya kosong. Tidak ada penjelasan jelas dari guru. Katanya dia sakit. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu. Saat aku mencoba menghubunginya, pesanku tidak pernah dibalas. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar pelen-pelen dari teman lain. Bayu pernah bilang, sebelum dia menghilang, dia melihat sesuatu di sekolah. Sesuatu yang sama denganku. Dan sejak saat itu, aku sadar, apapun yang bernama Ilham bukanlah murid yang seharusnya ada di sekolah itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana sekolah berubah total. Pagi-pagi sekali, sebelum bel masuk berbunyi, pesan singkat sudah menyebar ke semua grup kelas. Sekolah diliburkan sampai waktu yang belum ditentukan. Tidak ada penjelasan rinci, hanya kalimat singkat dari pihak sekolah yang menyebutkan alasan teknis dan meminta semua siswa tetap di rumah. Biasanya kabar seperti itu disambut sorak senang, tapi kali ini tidak. Yang ada justru rasa bingung dan gelisah. Banyak orang tua mulai bertanya-tanya, dan gosip cepat sekali menyebar. Aku sendiri duduk di rumah dengan perasaan
tidak tenang. Bayangan lorong gelap, kelas lama, dan tatapan ilham terus muncul di kepalaku. Setiap kali hujan turun, dadaku terasa sesak. Aku bahkan tidak berani membuka buku catatan yang sempat tertinggal hari itu. Seolah benda-benda dari sekolah membawa sisa-sisa sesuatu yang tidak seharusnya ikut pulang. 2 hari setelah libur diumumkan, aku memberanikan diri kembali ke sekolah. Bukan untuk masuk kelas, tentu saja, tapi untuk mencari jawaban. Sekolah memang ditutup, tapi penjaga sekolah masih terlihat di pos kecil dekat gerbang. Penjaga itu sudah sangat tua. Rambutnya putih semua, punggungnya sedikit bungkuk, dan wajahnya penuh keriput. Dia sudah bekerja di sana sejak aku belum lahir. Bahkan katanya sejak sekolah itu pertama kali dibuka. Saat aku menyapanya, dia menatapku lama. Tatapannya aneh, seperti sedang menimbang sesuatu. Aku bilang, aku cuma mau mengambil barang yang tertinggal dan bertanya, kenapa sekolah tiba-tiba diliburkan? Mendengar itu, wajahnya langsung berubah. Tangannya yang keriput mencengkeram tongkat kayu yang selalu dibawanya. Bibirnya bergetar sebelum akhirnya dia menghela napas panjang. Kamu sudah lihat? Ya, katanya pelan. Aku tidak langsung menjawab, tapi mungkin dari wajahku, dia sudah tahu. Dia mengajak aku duduk di bangku kayu dekat pos. Hujan rintik turun lagi sore itu, membuat halaman sekolah tampak suram. Dari tempat kami duduk, gedung sekolah terlihat jelas. Bangunan tua itu berdiri diam, seolah mendengarkan percakapan kami. Penjaga itu mulai bercerita dengan suara pelan, hampir berbisik. Katanya, puluhan tahun lalu, saat sekolah itu masih baru, ada seorang anak yang sering menjadi sasaran. Anak itu pendiam, tidak punya banyak teman, dan berbeda dari yang lain. Setiap hari dia dibully, diejek karena pakaiannya, didorong, bahkan dipukul. Guru-guru sering tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Anak itu semakin hari semakin diam, tidak pernah mengadu, tidak pernah melawan. Bullying itu mencapai puncaknya ketika beberapa anak mengurungnya di kelas belakang. Kelas yang sama yang sekarang sudah tidak dipakai. Mereka menguncinya dari luar, meninggalkannya sendirian di dalam ruangan gelap selama berjam-jam. Penjaga itu bilang, hal itu tidak terjadi sekali. Hampir setiap hari, anak itu sering ditemukan duduk di pojok kelas, memeluk lutut, matanya kosong. Ada warga yang bilang, kalau kamu lewat di depan sekolah itu saat malam sudah larut, terutama saat hujan turun, kamu bisa mendengar sesuatu. Suara pelan dari dalam gedung, bukan suara angin, bukan suara binatang, tapi suara anak kecil. Suaranya lirih, seperti berbisik, bercampur isak tertahan. Aku cuma mau belajar. Dan setiap kali suara itu terdengar, jendela kelas belakang akan tampak sedikit lebih gelap dari yang lain. Seolah ada sosok yang duduk diam di bangku paling belakang, menunggu pelajaran dimulai. Aku tidak pernah kembali ke sana setelah sekolah ditutup. Tapi sampai sekarang, setiap kali aku mendengar hujan turun di malam hari, aku selalu teringat satu hal. Ada rahasia yang terkubur di sekolah tua itu. Rahasia tentang seorang anak yang hanya ingin belajar, tapi diperlakukan dengan kejam. Dan selama keinginan itu belum benar-benar terpenuhi, sekolah itu tidak akan pernah benar-benar kosong. Itulah cerita yang bisa kami sampaikan malam ini. Jika kisah ini membuat kalian merinding, ambillah hikmahnya dan jangan pernah meremehkan hal-hal yang tidak kita pahami. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita di channel Dimensi Lain. Jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan subscribe agar channel ini terus menghadirkan cerita-cerita misteri lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.